Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Pusparini dengan NPM 214111092. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan. Perubahan zaman yang cepat untuk mempersiapkan generasi baru Indonesia untuk menghadapi masa depan. Adaptasi keterampilan teknologi, pendidikan, dan efisiensi kerja penting untuk menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan informasi. Generasi baru harus siap menghadapi berbagai perubahan dengan kemampuan yang dimiliki untuk berkembang dalam lingkungan yang cepat berubah. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri masyarakat masa depan. Berikut merupakan ciri-ciri masyarakat masa depan, yaitu ada kecenderungan globalisasi yang makin kuat. Globalisasi adalah konsep di mana dunia dianggap sebagai satu kesatuan tanpa batas administrasi negara yang membuat dunia menjadi transparan dan utuh secara umum. Menurut Anshar dan Nurtain, tahun 1992 ada 4 bidang kekuatan globalisasi yang paling kuat, yaitu ada bidang iptek. Bidang iptek mengalami perkembangan yang semakin dipercepat, utamanya dengan penggunaan berbagai teknologi canggih seperti komputer dan satelit. Yang kedua ada bidang ekonomi. Bidang ini mengarah ke ekonomi regional untuk ekonomi global tanpa mengenal batas-batas negara. Yang ketiga, bidang lingkungan hidup. Bidang ini telah menjadi bahan pembicaraan dalam berbagai pertemuan internasional yang mencapai puncaknya pada konferensi tingkat tinggi atau KTT Bumi. Kerusakan lingkungan hidup di suatu tempat akan memberi dampak negatif ke berbagai negara sekitarnya, bahkan mengancam keselamatan planet Bumi. Yang keempat, ada bidang pendidikan. Bidang ini berkaitan dengan identitas bangsa termasuk budaya nasional dan budaya-budaya Nusantara. Selanjutnya yaitu ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disingkat IPTEK. Perkembangan IPTEK pada akhir abad ke-21 mencangkup bidang transportasi, telekomunikasi, genetika, biologi, molekuler, dan bioteknologi. Globalisasi IPTEK dapat membawa dampak positif atau negatif tergantung pada kesiapan dan kondisi sosial budaya suatu bangsa. Manfaatnya termasuk kemudahan mengikuti perkembangan IPTEK global dan menerapkannya untuk pembangunan. Namun masalah baru dapat muncul jika kondisi sosial budaya tidak siap. Selanjutnya ada perkembangan IPTEK terkait dengan beberapa landasan, yaitu ada landasan ontologis. Objek dari landasan ini merupakan pengalaman atau pengetahuan yang dapat melalui indera, karena telah ditemukan alat atau bagian yang dapat membantu indera tersebut. Yang kedua ada landasan epistemologis. Cara yang didapat untuk memperoleh pengetahuan adalah ilmu pengetahuan yang telah mengalami perkembangan seiring dengan waktu. Yang ketiga ada landasan aksiologis. Landasan ini menekankan pada tujuan IPTEK itu sendiri yang tertuju pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada perkembangan arus komunikasi yang semakin padat dan cepat. Perkembangan arus informasi yang padat akan terus berlangsung di masa depan. Pada tahun 1976, penggunaan antena parabola, komputer, dan teknologi lainnya telah mempercepat arus informasi di seluruh Indonesia. Penyiaran langsung dan wawancara jarak jauh melalui televisi telah menjadi hal yang umum, memaksa kita untuk selalu mengikuti berita terkini. Pada slide selanjutnya yaitu ada upaya pendidikan dalam mengantisipasi masa depan. Arus informasi cepat, perkembangan IPTEK, dan globalisasi adalah tantangan besar. Pendidikan harus mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan masa depan, menciptakan manusia berwawasan luas dalam teknologi, kemampuan berpikir, dan dalam bidang kebudayaan. Selanjutnya ada tuntutan bagi manusia di masa depan. Masyarakat Indonesia akan menghadapi tantangan berat di masa depan yang membutuhkan wawasan luas dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Undang-Undang Pendidikan Indonesia telah menetapkan tujuan pendidikan sebagai profil manusia Indonesia di masa depan, termasuk wajib belajar selama 9 tahun untuk pengembangan pribadi dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, upaya mengantisipasi masa depan.
Berdasarkan perkiraan tentang masyarakat masa depan serta profil manusia yang diharapkan berhasil di dalam masyarakat itu, perlu dikaji berbagai upaya masa kini yang memungkinkan mewujudkan manusia masa depan. Ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 yang menegaskan pentingnya pendidikan dalam membentuk manusia Pancasila yang berkualitas tinggi, mandiri, serta mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Sekian materi presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.